Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syarifin. Saya dari Prodi Hukum Warga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS yang saya tempuh dari semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang termuda dari cabang ilmu hukum yang lain, dikarenakan eksistensi sosiologi hukum sebagai ilmu yang baru yang berdiri sendiri banyak ditentang oleh para ahli, baik ahli hukum ataupun ahli sosiologi. Pengertian sosiologi hukum ini juga menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang membuat betapa harus kita pelajari mengenai sosiologi hukum. Dan di sini ada ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup dua hal, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum. Contoh hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh undang-undang pemilu dan partai politik terhadap gejala politik. Menurut Purbacaraka dan Soejono Soekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut: memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. Yang ketiga, ada mazhab pemikiran dalam sosiologi. Dalam mazhab ini terdapat dua aliran yang mengembangkan dalam sosiologi hukum, yaitu aliran positif dan aliran normatif. Aliran positif, aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Sedangkan aliran normatif, menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Yang keempat, tokoh sosiologi hukum analisis positivisme. Yang A, tokoh Eropa Barat. Yang pertama ada Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Yang kedua ada Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga ada Emil Durkheim. Yang B, tokoh Amerika Serikat. Di sini ada tokoh yang bernama Oliver Wendell Holmes tahun 1841 sampai 1935. Yang kedua Benjamin Nathan Cardozo tahun 1870 sampai 1938. Yang ketiga ada Roscoe Paut dari tahun 1870 sampai 1964. Ya, lanjut. Yang kelima, jenis-jenis kajian dalam pemikiran hukum. Yang pertama, jenis-jenis kajian. Di sini ada 3 kajian. Ya, yang pertama itu kajian normatif, analitis, dogmatis. Yang kedua kajian filosofis, metode transendental. Yang ketiga kajian empiris. Ya, selanjutnya pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-9 ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran dari masa-masa sebelum bersifat idealistis. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan ahli hukum dan ahli sosiologi, yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Yang ketiga, pemikiran hukum sosiologi. Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be
dan tidak pula secara positivistis, melainkan secara empiris yang teramati di dalam pengalaman. Yang selanjutnya ada konsep hukum dan struktur sosial. Yang pertama, kaidah sosial dan hukum. Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Di lain kaidah di atas ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan kaidah dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan akan menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri yaitu yang pertama, untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masyarakat yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendali sosial. Yang kemudian, kelompok sosial hukum. Yang keempat, lapisan sosial dan hukum. Ya, ini selanjutnya ada hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial di sini yang pertama adalah hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun di luar masyarakat tersebut. Di dalam proses perubahan hukum yang tertulis pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan pembentuk hukum, badan penegak hukum dan badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan peradilan yang menegakkan hukum, serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Yang selanjutnya, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat agent of change atau pelopor sebuah perubahan. Pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga masyarakatan. Selanjutnya, yang ketiga, hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Hukum merupakan suatu sarana yang ditunjuk untuk mengubah perilakuan warga masyarakat yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu diketahui, batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah atau mengatur perilaku warga masyarakat, sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk digunakan. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Yang selanjutnya ada batas-batas penggunaan hukum. Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya tidaklah sulit. Sebaliknya, yang dianggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut. Oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu
Yang pertama, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan aspirasi anggota-anggota masyarakat itu, atau dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Yang kedua, adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya, ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak diingini. Ya, selanjutnya yang 9, masalah-masalah sosiologi hukum praktis. Yang pertama, kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan dalam masyarakat yang tidak berhukum, hukum rimba. Tidak berhukum dalam kurung, hukum rimba, melarat dan berbudaya rendah pun politik tak ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Dan hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum, maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Nah, ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak-hak untuk berpindah dari satu individu kepada individu lain. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Yang kemudian selanjutnya B, hukum dan penyelesaian konflik sosial. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengauran sosial, ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Yang materi yang ke-10 ini ada penegakan hukum. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut porsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Yang selanjutnya materi yang ke-10, kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, serta seharusnya dilakukan dalam tindak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Yang materi ke-12, budaya hukum dan kepatuhan hukum. Secara singkat, penulis menawarkan 3 indikator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat. Pertama, kepatuhan hukum masyarakat yang diartikan sebagai adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum dikarenakan hukum eksternal yang memaksakannya. Kedua, moral hukum masyarakat sebagai nilai-nilai naluriah dari dalam dirinya untuk tetap taat terhadap hukum walaupun tidak ada sanksi yang diatur. Yang ketiga, hukum kesadaran masyarakat. Perbedaan halnya dengan kepatuhan hukum dan moral hukum, maka kesadaran hukum masyarakat merupakan wujud saling sempurna dari adanya nurani, akal sehat, dan logika mengenai pentingnya mentaati hukum yang hendak dibangun. Materi yang selanjutnya 13, paradigma hukum. Yang A, hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang junjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Yang B, hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Yang C, hukum sebagai rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepas dari anggapan serta paham
bahwa hukum itu merupakan sarana instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penegakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara perbuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Materi yang ke-14, dialektika hukum dan kekuasaan. Berdasarkan deskripsi di atas adalah dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kekuasaan adalah suatu konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi, dominatif atau eksploratif. Yang kedua, hakikat hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya substansial dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.